Nggak terasa ya teman-teman, sahabat-sahabat semuanya nih yang ikut menyimak sejak kemarin pagi. Kita memulai perjalanan kita dengan seru-seruan waktu itu ngomongin bahwa ternyata semua orang bisa inovasi ya. Dan terakhir tadi Teh Aisyah nutup dengan cantik sekali, bicara tentang gimana kita bisa jadi seorang star di tempat kerja kita dengan tentu saja be agile. Nah, saya mohon izin untuk nggak lama-lama nih di sesi penutup ini untuk bisa melakukan dua hal. Yang pertama adalah mengapresiasi semua teman-teman semua yang ada di sini, dan yang kedua adalah saya berupaya untuk mencoba menyimpulkan apa yang sudah kita lakukan sepanjang 2 hari ini dengan sebuah cerita yang saya dengan teman-teman Cias lalui dalam 5 tahun terakhir ini. Dan mudah-mudahan itu akan menjadi insight untuk kita semuanya, khususnya para teman-teman, para corporate innovators yang ikut nyimak sampai sore hari ini. Ya, oke. Sekali lagi yang pertama-tama adalah apresiasi yang luar biasa, besar sekali atas antusiasme teman-teman semuanya yang sudah mendaftar dan sudah ikut di dalam program kita ini. Yang mendaftar itu sekitar 1.400-an dan ternyata lebih dari 75% itu benar-benar hadir. Ya, jadi ada 1.000 orang yang ikutan nih belajar bareng-bareng kita sepanjang 2 hari ini. Memang tentu saja teman-teman bebas milih ya mau ikut belajar di sesi yang mana gitu. Tapi ternyata kalau kita lihat dari datanya, mayoritas dari teman-teman itu ngikutin lebih dari 2-3 sesi. Jadi, wow, itu antusiasme yang luar biasa. Dan sekali lagi ini senang banget, karena ini merupakan sebuah lompatan dibandingkan tahun lalu, dan ini berikan semangat kepada kita nih, teman-teman di Cias nih, untuk kembali melakukan lagi insya Allah tahun depan. Ya, Cias Innovation Week 2022, insya Allah. Jadi sampai ketemu lagi nanti di sana ya, dengan materi-materi yang akan lebih up to date, dan juga insya Allah akan lebih seru lagi. Ya. Nah, kemudian saya mostly appreciate teman-teman sahabat-sahabat saya di Cias, para inovator yang sudah bersedia bukan hanya meluangkan waktu, tapi berbagi ilmu dan pengalaman mereka, mengemas ilmu pengalaman itu sedemikian rupa sehingga bisa menyajikannya dengan ringan, dengan asik santai, tapi daging semua. Itu kata-kata dari teman-teman ya yang memberikan feedback ke kita, wah daging semua, Wagyu A5 gitu. A5 itu apa ya maksudnya? So, yes, thank you banget untuk pertama-tama adalah sahabat saya, Mas Taufik Mardian, dan juga Mas Wahyu Sesutyo. Kedua orang ini adalah sahabat saya dan jadi co-founder dari Cias ya. Mas Taufik bicara tentang sebenarnya kita semua bisa kok jadi agile gitu, dan itu nggak susah gitu. Sedangkan Mas Wahyu yang memang dia besar di korporasi dan sudah belasan tahun ya menjabat posisi sebagai direktur human capital, dia berbagi tentang membangun budaya inovasi dalam organisasi. Dan tentu saja juga kemarin kita ketemu dengan Dr. Eko yang bicara tentang innovative leaders. Dan memang nggak bisa dipungkiri teman-teman, kalau kita mau supaya dalam organisasi kita itu tumbuh budaya inovasi yang akhirnya melahirkan beragam inovasi yang menciptakan nilai tinggi bagi pelanggan dan membuat perusahaan ini bisa berkembang lebih jauh lagi, memang peran leader itu menjadi kunci. Dan Dr. Eko kemarin sudah cukup bicara banyak tentang kaidah, batasan-batasan, dan juga beberapa tips supaya teman-teman ketika menjabat sebagai leader bisa membantu menumbuh suburkan semangat berinovasi itu di perusahaan. Kemudian juga ada Teh Irma. Yang menarik sekali ya, Teh Irma ini memang ahlinya di bidang assessment, ya, pengukuran. Dan di Cias beliau ngebantu kita untuk bisa melakukan pengukuran yang lebih objektif terkait dengan inovasi itu sendiri, baik dari behavior-nya atau proses pengembangan inovasinya. Karena kalau kita nggak bisa ngukur, kita nggak bisa kendalikan. Kalau kita nggak bisa kendalikan, kita nggak bisa pastikan bahwa itu nanti benar-benar kejadian seperti yang kita inginkan. Gitu. Nah, kemudian ada Mas Adip Rahmanto. Ya, beliau bicara tentang automation, yang menarik banget ya, ternyata kerjaan kita yang rutinan manual itu bisa dengan sangat mudah dikulik sedikit menggunakan aplikasi, akhirnya kita bisa fokus pada hal-hal yang memang hanya manusia bisa lakukan, sementara yang administratif sudah bisa dikerjakan oleh mesin. Nah, kemudian di hari kedua ya, Mas Taufik tadi ngebuka di stage, dan ketika masuk lagi ke session kita dikenalkan dengan Miss Via ya, Miss Via dengan Pak D Dwi Ishak. Kita panggilnya Pak D ya karena jenggot yang berwarnanya itu ya.
Dan Miss Via menarik banget sesinya ya, bicara tentang gimana kita bisa menjual ide kita ke atasan. Gimana supaya inovasi-inovasi itu akhirnya nanti benar-benar bisa bergulir. Karena bedanya kalau teman-teman di perusahaan ya, teman-teman beda nih. Kalau teman-teman startup itu perusahaan sendiri, punya sendiri ya semaunya sendiri gitu. Apapun yang ada di benak teman-teman, teman-teman tinggal jalanin aja. Tapi kalau di perusahaan kan nggak bisa begitu ya. Kita punya atasan, kita punya rekan kerja, ada sistem, ada birokrasi gitu. Nah, gimana caranya kita tetap bisa menjual ide-ide kita itu supaya nanti yang tadinya ide benar-benar menjadi sebuah inovasi yang memberikan nilai, dan dari situ perusahaan akan tahu tuh seberapa besar kontribusi kita pada perusahaan. Kemudian Mas Dwi juga bicara automation dengan perspektif yang agak sedikit berbeda dari Mas Adib ya. Bicara tentang gimana kita bisa secara otomatis melihat data itu secara simpel dan mudah, sehingga ketika kita harus membuat keputusan atau membuat prediksi itu jadi lebih mudah gitu. Nah, sekali lagi itu tentang automation juga. Kemudian terakhir baru aja dengan Teh Aisyah bicara Be Agile, Be a Star. Ini salah satu modul yang banyak diminati nih di korporasi karena simple, sederhana, masih bertumpu pada pendekatan agile, tapi bisa dilakukan oleh semua orang di semua fungsi pekerjaan. Ya. Nah, ada satu hal nih teman-teman semuanya nih. Kita lihat feedback dari teman-teman semuanya, dan banyak di antara teman-teman semuanya yang berharap supaya dapat bukan cuma sekedar ilmu generik kayak yang teman-teman dapetin sekarang gitu. Walaupun itu udah berdaging banget, tapi teman-teman masa kurang gitu. Jadi banyak teman-teman yang minta, tolong dong buatin workshopnya dong, yang lebih panjang, yang benar-benar nuntun kita, ngelatih kita, supaya kalau hari ini kita udah tahu, kita pengen jadi mampu, pengen bisa gitu. Nah, ini senang banget kita dengar dari rekan-rekan langsung ya, ada keinginan seperti itu. Dan langsung aja nih saya mau jawab nih. Karena saya juga ikutan excited gitu ya. Teman-teman co-kreator juga excited. Ya udah, ayo kita jabanin intinya gitu. Kita ini di CIAS tuh begitu ya. Kita jadi nggak mau pusing-pusing gitu. Kita nggak mau terlalu panjang mikir gitu. Putusin tuh cepet aja putusannya gitu. Udah jelas-jelas teman-teman minta gitu, teman-teman perlu itu, teman-teman ngajakin kita untuk melakukan sesuatu yang kita sendiri senang melakukan gitu ya. Yuk, daripada kita cuma sekedar tahu permukaannya, kenapa nggak sekaligus kita berlatih aja, langsung kita tuntun aja langsung. Kalau bisa teman-teman, kalau misalnya di sesinya Mas Adib tadi ya, benar-benar teman-teman punya itu, punya otomasinya gitu, kayak sesinya Mas Dwi juga bener bisa punya dashboardnya gitu. Ya sekalian aja kita buat yuk gitu. Wah itu ini kalau saya colekin nih semua teman-teman co-kreator itu, ini kelihatan semua nih wajahnya yang sumringah ya, karena pada dasarnya kita senang banget. Jadi insya Allah teman-teman semuanya, makasih untuk permintaannya. Insya Allah nih langsung nih ya, langsung kita tindak lanjuti, kita akan buat schedule-nya. Mudah-mudahan semua itu bisa kita deliver di 2021. Mudah-mudahan nih, waktu kita pendek ya, tinggal 4 bulan lagi. Nanti kita akan lihat schedule-nya. Jadi tunggu informasi nanti dari Mbak Tiwi ya, tentang tanggal main dari masing-masing co-kreator yang akan punya workshop-nya masing-masing. Ya, bener ya, ikut nanti ya. Mantap. Alhamdulillah. Oke, baik. Saya ada 20 menit nih, dan dalam 20 menit ini saya ingin share tentang sesuatu yang mudah-mudahan ini bisa secara umum menyimpulkan semangat yang kita bahas dalam 2 hari di sini, dan menjawab satu pertanyaan besar, yaitu what next? Terus apa, Mas Indra? Ya. Oke, saya ingin mundur dikit 5 tahun yang lalu di 2016 ya. Ketika waktu itu awal-awal saya dengan Mas Taufik, dengan Mas Wahyu mulai nih bergerilya untuk ngobrol, empati dengan teman-teman korporasi, untuk dengar voice-nya mereka gitu, concern-nya mereka terkait dengan inovasi di korporasi gitu. Dan waktu itu yang menarik adalah satu kata itu yang lagi nge-hype waktu itu, yang mengemuka gitu. Kemanapun kami pergi, kata itu selalu diucapkan. Dan ini diucapkannya di lorong-lorong dinding perusahaan besar, bukan di kedai kopi. Kata itu adalah startup. Ya, startup tuh lagi naik daunnya. Everybody wants to be a startup, dan everybody wants to learn and be a startup gitu. Dan ini bukan cuma ngomongin anak-anak muda yang baru lulus kuliah pengen jadi startup gitu ya, atau anak-anak muda yang jengah di kerjaannya terus pengen keluar dan buat startup. Yang kayak gitu tuh banyak gitu ya. Tapi ini juga diomongin oleh teman-teman yang ada di korporasi besar, bahkan sampai level direksi, yang juga pengen karyawannya itu jadi kayak startup. Si karyawan sendiri tuh senang jadi startup, perusahaan besar juga pengen bos-bosnya karyawannya jadi startup, klop lah gitu. So everybody talks about startup. Kalau teman-teman lihat
dalam 5 tahun terakhir ya, berapa banyak gedung-gedung yang dicat ulang, yang beli beanbag, yang ada pingpong tables, yang ada quote di dinding-dindingnya warna-warni, itu 5 tahun terakhir ini ramai banget ya. Makin kesini sebenarnya udah makin berkurang ya. Nge-hype-nya tuh 5 tahun yang lalu ya, 2016, 17, 18 tuh lagi nge-hype di situ. Itu kan karena pengen mengemulasi startup gitu. Dia, wah Silicon Valley banget nih, yuk kita bawa vibe Silicon Valley ke kantor-kantor kita yuk gitu ya. Nah, bukan hanya itu, yang kemudian kami temukan adalah banyak di antara klien-klien kita tuh yang minta tolong ke Cias, Mas Indra bisa nggak punya teman startup nggak? Tolong dong, undang dong, buat event yuk, hadirkan mereka untuk mereka sharing yuk gitu. Dan akhirnya itu kita lakukan gitu. Jadi banyak teman-teman startup kita yang kemudian kita undang untuk ngobrol di korporasi gitu, dan kayak teman-teman di korporasi itu kayak wow asik banget, keren banget gitu. Karena kayak ngeliat artis aja gitu ya. Padahal sebenarnya mereka bukan artis gitu ya. Mereka sebenarnya ya startup founder yang baru mulai bangun startup, dan sebenarnya kalau dibilang udah berhasil belum lah, masih jauh gitu. Mereka masih cari seed funding bahkan gitu. Tapi kita tuh ngeliat tuh kayak wow luar biasa banget gitu. Namanya juga hype ya, efek hype kan kayak gitu. Kita juga dapat permintaan untuk ngebuatin hackathon. Wah, kata hackathon tuh lagi keren-kerennya. Wah, Facebook buat hackathon, Google ada hackathon, kita juga buat hackathon dong gitu ya. Itu juga kita ikut memfasilitasi proses-proses gitu. Bahkan startup visits ya, kita diminta bisa nggak nemenin kita nih pergi ke Silicon Valley gitu. Wah, ngapain? Ya kita mau main tuh ke sana gitu, ke Apple, ke Google, Facebook gitu. Ngapain ke sana? Ya kebetulan saya memang sudah pernah ke sana. Saya udah pernah main ke sana, ke kantor-kantornya mereka gitu ya. Jadi saya bisa cerita, tapi mereka kan penasaran, enggak aku pengen ke sana sendiri gitu. Sayangnya waktu itu nggak kejadian sih, nggak kejadian. Akhirnya kita perginya ke Singapura waktu itu. Karena di Singapura ada hub ya, di Block 21 apa namanya kalau nggak salah ya. Itu ada satu area di Singapura tuh yang memang jadi apa ya, tempat di mana startup tuh kumpul gitu. Memang itu dibina oleh government, dan itu keren banget beneran gitu. Dan akhirnya kami pergi ke sana gitu. Ya, dan yang berangkat itu top leaders. Jadi kita bicara BOD -1 gitu. Ada -2-nya sedikit juga. Jadi bukan karyawan pada umumnya gini, ini top leaders gitu. Jalan-jalan ke sana, ketemu sama startup, ngobrol sama mereka, ikut mereka lagi pitching gitu. Ngelihat mereka kerja gitu. Sampai segitunya tuh hype-nya tuh luar biasa banget gitu. Dan untungnya nggak cuma berhenti di situ ya. Untungnya kemudian dilanjutkan dengan workshop tentang gimana sih kita bisa create products dengan gayanya orang startup buat produk gitu. Karena kan kita baru menyadar waktu itu beda banget ya dari traditional ke agile, beda banget ya proses pendekatan yang customer centric ala startup dengan product centric yang alanya korporasi gitu. Nah itu tuh asik banget, tuh seru banget. It was very exciting time ya, personally bagi saya dan juga bagi teman-teman di korporasi gitu. Bahkan mereka mulai jalanin project inovasi di dalam perusahaan mereka. Dan tentu aja mereka minta untuk teman-teman startup founder jadi coach-nya gitu. Jadi lucu banget, banyak startup founders yang main di korporasi gitu ya, bahkan mungkin spend a lot of time di korporasi untuk meng-coaching para karyawan ini supaya mereka bisa jalanin sebuah project dengan gayanya startup gitu. Projectnya biasanya project inovasi yang berujung kepada new product atau new services atau bahkan new business gitu. Nah, kemudian ini ada punchline-nya di sini. Selalu ada plot twist-nya dong ya. Kalau nggak gitu nggak seru nih. Nah, plot twist-nya di mana? Semakin kita mencoba untuk mengemulasi startup di dalam korporasi, either dari yang sifatnya sangat artifisial kayak bangunannya dibuat warna-warni, pingpong table, ruang meetingnya pakai rumput-rumputan gitu ya, sampai kepada sesuatu yang sifatnya mengubah pola kerja kita. Kita jadi ada daily stand up, cara meeting kita berbeda, cara ngukur kinerja berbeda gitu ya. We did all that. But the more we did that, semakin kita melakukan itu, semakin teman-teman tuh menemukan bahwa ternyata kok ada yang nggak pas ya. Ini kayak we are trying to be someone that not us. Dan kayaknya nggak terlalu appropriate juga sih gitu. Nah, itu feeling-feeling itu muncul mulai di awal gitu. Dan itu ngebuat teman-teman yang jalanin project inovasi itu, yang kemudian di coach oleh para startup ini pada rada stres nih, tim internal organisasinya, karyawan di perusahaan itu ya. Kenapa? Karena dia diminta oleh si startup founder yang jadi coachnya, yang jadi mentornya untuk berlaku layaknya startup kan, dan memang itulah yang memang dimandatkan oleh manajemen. Lo berlaku kayak startup ya gitu.
ini ku hadirkan nih mentor lo orang startup. Lo dengerin dia aja, ikutin. Tapi in reality, startup sama koperasi beda, bro. Contoh konkretnya begini nih, contoh konkretnya. Ini jadi dalam sebuah meeting gitu ya, saya hadir di situ. Ini di perusahaan ini udah buat squad gitu ya. Masing-masing squad udah ada mentornya tadi ya, startup untuk bergerak gitu. Nah, ini waktu itu kumpul sama direksi kan, waktu itu kick off ya. Nah, ini ada direksi mengatakan gini dengan semangatnya, oke teman-teman semuanya, ayo kita buktikan bahwa kita saatnya melakukan eksperimentasi. Silakan, be eksperimen layaknya startup. Tapi pastikan Anda berhasil ya. Oke, itu kayaknya sebuah komentar yang sebenarnya mungkin niatnya itu memberikan semangat gitu ya, tapi itu sebenarnya berlawanan dengan spiritnya startup gitu. Muncul sebuah pressure bahwa apapun yang mereka jalankan harus kemudian tidak gagal. Ya, bahkan yang bersangkutan menyebut lakukan terserah apapun yang teman-teman ingin lakukan, be eksperimental, tapi mohon jangan sampai gagal gitu. itu nature-nya eksperimen itu pasti lebih banyak gagalnya dibandingkan berhasilnya kan. Kalau mau pasti berhasil itu bukan eksperimen, namanya best practice namanya. Dan korporasi itu dari zaman dulu doktrinnya itu adalah best practice gitu. Ya. Walaupun sebenarnya dari sekitar I think about 15 years ago ya, Tom Peters itu udah bilang itu best practice itu adalah sebuah kebodohan gitu. Lo kalau pengen copy best practice dari orang, begitu lo berhasil ngopi dia udah lompat lebih jauh lagi gitu. Jadi it's best practice are for losers gitu katanya Tom Peters. Tapi in reality kalau kita pergi ke korporasi dimanapun juga best practice itu kayak lo kalau udah ikutin best practice tuh lo udah aman deh gitu. Lo nggak akan dipecat gara-gara lo pakai best practice. Kalau zaman dulu itu nggak ada orang yang akan dipecat gara-gara pakai IBM. Itu kan ada ya, nobody gets fired buying IBM. Itu slogan yang terkenal banget gitu. Dan sampai sekarang pun juga gitu. Lo nggak akan get fired if you follow the best practice gitu. Nah sayangnya kalau kita bicara startup itu justru anti best practice gitu. Ya, dia justru men-challenge best practice karena mereka meyakini pasti ada cara yang lebih baik gitu. Dan mereka fokusnya instead of melihat pesaing kayak apa dan mencoba mengemulasi pesaing, mereka fokusnya kan pada customer kan. Ya, mereka tuh deket banget dengan customer. Truly understand what customer pain and gains. Habis itu dia come up dengan sebuah idea, either product or services atau business model yang bisa solve that atau address that pain or gain gitu. Dan dari situlah kemudian muncul sebuah produk yang kita kenal sekarang, yang dilahirkan para startup gitu ya. So, itu nomor satu, mindsetnya udah beda. Yang kedua adalah si anggota tim ini, anggota squad ini, ketika di challenge sama mentornya dengan gaya startup yang memang dimandatkan, itu kan udah lo coba dulu aja deh gitu. Gak usah terlalu banyak pertimbangan, cobain dulu aja, nanti kita cek. Kalau misal ternyata gak berhasil ya tinggal kita perbaiki kan gitu. Dan itu kan mindset kan kayak gitu. Nah si karyawan dalam squad member ini susah menerima itu. Kenapa begini? Bro, lu gila kali ya? Kalau gue akhirnya mutusin sendiri kayak beginian, terus ini gue jalanin, terus ternyata gagal, gue habis sama atasan gue. Jadi gue nggak mau main asal jalan aja. Entar, gue harus ngomong dulu sama bos gue. Gue harus minta restu dulu, gue harus ada izin dulu dari bos gue. Boleh nggak gue putuskan ini dan jalankan ini? Kata mentornya, oh, oke, ya udah silahkan. Jadi nanti besok bisa nggak ya? Supaya nanti kalau bisa besok lusa kita udah mulai jalan nih. Oh ya tunggu dulu bro, tergantung bos gue jawabnya kapan dulu gitu. Singkat cerita bosnya lagi di luar negeri, bosnya kesini. Oh sebentar ini kita perlu rapatkan dulu. Rapat 1, rapat 2, rapat 3. 2 bulan kemudian, nothing actually happen. Ya, si mentornya bete, stres. Ini gimana gue didapat mandat untuk ngajak mereka supaya bekerja layaknya startup, tapi mereka nggak bisa bekerja layaknya startup karena memang mekanismenya, sistemnya, gaya kerjanya, budayanya memang nggak memungkinkan dia melakukan itu. So everybody stressed up. Mentornya stres, si anggota timnya ini stres banget gitu. Dan kemudian sejauh mana akhirnya itu berhasil? Ya, kalau dibilang berhasil itu sampai kemudian itu dipresentasikan ke BOD sih bisa dibilang berhasil ya. Tapi kemudian apakah kemudian BOD-nya kemudian langsung, oh oke, ini this is great, oke, let's invest more on this, kita investasi besar lagi di sini, habis itu kita spin off yuk jadi sebuah bisnis baru gitu ya. Most of those initiative, kebanyakan dari semua inisiatif itu berhenti di apresiasi. Oke, bagus nih, menarik. Oke, nanti kita pertimbangkan ya.
and they actually never see the light of day. Mereka nggak pernah benar-benar semua ide itu menjadi kenyataan. Si orang mentornya juga tambah bete, gila men, gue udah capek setengah mati dan ujung-ujungnya gitu doang, puff gitu ya. Mending kalau misalnya begini, ini nggak bagus, tolong dong diperbaiki. Itu malah jawaban yang lebih bagus gitu kalau bagi si startup founders itu kan gitu. Tapi kalau oh menarik ini, bagus nih. Oke, nanti kita pertimbangkan ya. Zing. Nah, itu tuh paling menyebalkan. Mendingan either you say no, yes gitu. Nah, bagi si squad membernya ini, emang ini cuma untuk lucu-lucuan doang. Kita udah capek ngejar begini, berisiko, dimarahin sama atasan, nggak ada hubungan sama KPI, gue nggak ada insentif di sini, kerjaannya gue nambah, malah kerjaan gue yang seharusnya malah gue tinggalin. Aduh, ini nggak ada yang bener nih. So, akhirnya waktu itu saya ingat banget, saya diundang datang di satu perusahaan ini ngobrol sama salah satu VP di sana, dan ngobrolnya agak panjang banget itu tuh. Hanya untuk ngobrolin begini nih, Mas Indra, do you really think kita tuh bisa jadi kayak startup? That one simple questions itu I think was more than 2 hours kita berdua di ruangannya tuh ngobrolin itu gitu. Yang kesimpulannya adalah I don't think we can. Nah, tapi menariknya itu memicu ini teman-teman, memicu di kepala saya juga, dengan di teman-teman di Cias juga tuh memicu. Okay, I think we really need to get to the bottom of this gitu. Jadi kita benar-benar harus kaji ini sampai ke dasarnya, otherwise kita nggak benar-benar bisa support klien kita, dan klien kita nanti akan terus ngambang-ngambang gitu. Akhirnya itu yang memicu kita di tahun 2018 buat Asia Corporate Innovation Summit, waktu itu yang kedua, judulnya Corporate Startup, dan kita ngundang teman-teman dari Google yang direktur inovasinya Kapil Kane, kita juga ngundang William dari Citibank, dia juga direktur inovasi di Citibank. Kita undang juga teman kita, dia direktur eksekutif dari Deloitte Asia Pacific ya, Indranil Roy. Kita undang Mas Fauzan tuh Amuba ya, CEO-nya Amuba waktu itu, sekarang dia di ITDRI, Amuba Telkom, karena dia terbukti berhasil lah membangun banyak startup di dalam Telkom. Dan sepanjang hari kita ngobrol tentang itu gitu. Bener nggak sih bisa corporate itu jadi kayak startup? Kesimpulannya adalah gini, startup sama corporate itu dua makhluk yang berbeda, bro. Mereka keduanya butuh berinovasi, tapi cara mereka berinovasi itu nggak bisa disamakan. Bahwa ada spirit startup yang bisa diadopsi oleh corporate itu jelas. Gitu. But the way you make decisions, the way you run projects, the way you test your products is slightly different. Kalau dibilang beda banget sebenarnya enggak. Ya, tapi slightly different. Kenapa? Karena kamu harus take account all this bureaucracy, all these systems dan sebagainya lah yang ada dalam organisasi ini. Dan yang paling menjadi kendala terbesar adalah karena organisasi yang udah kadung gede ini memang tidak didesain untuk eksplorasi. Mereka didesain untuk eksploitasi. Maka desain organisasinya, policy-nya, sistemnya, SOP-nya, semua itu fokus pada achieving highest efficiency. Tipikal perusahaan eksekusi. Which was fine. Kalau mereka ada dalam sebuah dunia yang stabil, industrinya juga nggak terlalu banyak berubah, bisnis modelnya udah proven, lo cukup fokus eksploitasi aja dengan execute dengan efisiensi yang tinggi. You will make a lot of money. Tapi ketika dunia sudah mulai bergeser menjadi sesuatu yang nggak jelas, apalagi di masa pandemi begini gitu ya, di mana bisnis model kita udah dipertanyakan lagi, di mana ekspektasi dari pelanggan itu udah nggak sama kayak dulu lagi, sehingga apa yang dulu hebat sekarang belum tentu lagi hebat, masa depan kayak gimana juga kita belum kebayang, kita semua lagi mencoba menciptakan masa depan itu gitu ya. Maka kalau kita stuck dengan model operasi yang eksekusi saja, itu berbahaya ya. Maka kan muncul populer waktu itu ada namanya ambidexter organization, organisasi yang mampu melakukan eksploitasi dan eksplorasi di saat yang sama gitu. Habis itu kita belajar banyak lagi kemana-mana gitu. Kebetulan waktu itu saya juga masih berupaya menyelesaikan disertasi saya itu. Jadi saya malah dapat banyak insight dari kajian saya. Yang intinya teman-teman semuanya, ada model inovasi yang memang harus kita desain from the ground up untuk koperasi, yang masih tetap bisa nangkepin spiritnya sebuah startup,
Namun di saat yang sama, itu bisa dimainkan di dalam organisasi yang besar. Walaupun tetap ya, organisasi besar ini tetap harus bertransformasi. Nggak bisa dia melakukan pendekatan yang masih sangat tradisional. Misalnya contohnya gini, ini ada proyek inovasi gitu. Belum juga proyek ini dicobain, udah dikejar dulu oleh orang finance, ini ROI-nya berapa? Lo harus bisa ngitung ROI-nya. Kalau misalnya lo nggak bisa ngasih angka-angka ROI-nya, duitnya nggak datang nih, nggak turun nih. Ya rada susah gitu. Kalau belum apa-apa udah dicegat harus ROI-nya berapa gitu. Orang yang kita aja belum tentu berhasil kok gitu. Kalau startup kan tahu ya, dia buat sesuatu, dia udah tahu nih, ini kemungkinan gagalnya lebih besar dibandingkan kemungkinan berhasilnya gitu. Dan it's okay kalau gagal, karena itu cara gue untuk belajar, untuk mencari yang benar gitu. Gagal lagi juga nggak apa-apa. Yang penting gue belajar, gue cari lagi terus sampai ketemu satu hari nanti gitu kan. Nah kalau di korporasi kan nggak bisa. Lo gagal itu aib bro gitu. Maka sebenarnya mereka itu orang finance tuh mencoba membantu kita untuk nyelamatin muka, jangan sampai lo malu nanti. Maka lo hitung bener dulu, jangan sampai nanti lo udah kadung meluncurkan ini, lo gagal. Maka lo hitung dulu ROI-nya deh gitu. Nah itu dua-duanya niat baik, tapi dua-duanya menggunakan paradigma yang completely berbeda gitu. Nah kita akhirnya mulai menemukan gini, ngubah organisasi yang gede ini nggak bisa sulapan dari paradigmnya dia, dari policy-nya dia, dari model operasinya dia. Bahkan ketika di top leader mengatakan, oh, kan saya suka ngomong begini nih. Ini saya quote dari Indranil Roy yang bicara waktu pas lagi di ACIS 2018 itu ya. Dia bilang gini, dia tuh direktur eksekutif di Deloitte, si Indranil Roy itu. Dia bilang, corporate innovation is not a problem of creativity. Jadi inovasi dalam korporasi itu bukan masalah kreativitas, tapi masalah political will kata dia. Jadi bener nggak sih organisasi ini punya political will yang kuat untuk serius kita mau berinovasi gitu. Karena kepentingan itu terlalu banyak. Semua orang yang ada di sana punya kepentingannya sendiri-sendiri. Bahkan kalau desain organisasinya tuh terlalu silo, itu masing-masing punya kerajaan sendiri, ngamanin kepentingannya masing-masing. Wah, itulah yang kemudian jadi musuhnya inovasi. We don't lack creativity, dan I can see that myself. Ketika aku ketemu dengan banyak banget karyawan di berbagai industri, I don't see any lacking of creativity. Mereka tuh semuanya kreatif gitu. Nah, ketika aku bilang, aku pernah ngobrol itu nyentil gitu kan. Sebenarnya Pak, waktu itu lagi kumpul dengan top leaders juga dari situ. Aku ngomong gitu. Saya tuh gitu orangnya. Jadi saya tuh apa adanya gitu ya. Orang Jawa tapi seringkali kalau ngomong tuh nggak pakai tedeng aling-aling, semuanya nyeprot aja gitu ya. Apa yang saya pikir itu baik gitu ya, saya keluar aja. Jadi gini, waktu itu di situ ada direksi juga aku ngomong gini, bahwa ultimately Pak, ini sebenarnya kalau di perusahaan ini Pak, ini bukan masalah creativity Pak. Saya udah ketemu sama karyawan di sini Pak, dan mereka semua itu kreatif Pak. Ini problemnya political will gitu. Bener nggak sih top leader di sini itu punya keinginan yang sangat kuat untuk bisa mendorong munculnya inovasi, memfasilitasi dan mereward itu gitu. Oh langsung dong direksinya, oh kita jangan tanyakan itu political will, kita sangat punya political will katanya dia. Kita sangat mendukung. Makanya itu kita punya program kompetisi inovasi, itu direksi kita sendiri yang ngebuka itu. Wah, gitu. Oh ya alhamdulillah Pak kalau kayak gitu gitu. Tapi aku sambil senyum-senyum gitu kan. Are you sure gitu. Kenapa? Karena pada event itu sendiri sebenarnya ada beberapa orang yang secara terbuka ngomong betapa banyak banget ide-ide yang muncul yang kemudian akhirnya nggak terwujud gitu. Dan kalau aku mau iseng mau gali itu semua sebenarnya udah ketahuan kira-kira kenapa alasannya gitu. So political will itu bukan cuma sekedar gue menyuruh anak buah gue, menyuruh karyawan gue, kalian inovasi ya, kalian eksperimen ya. Bukan itu political will sebenarnya. Apalagi bukan cuma sekedar seremonial, kita buat event, kemudian top leadersnya kemudian berdiri dan bilang saatnya inovasi, transformasi. Itu bahkan mungkin propaganda gitu ya. Political will itu gini, ada sebuah kesadaran yang sangat kuat secara kolektif di top leaders bahwa memang kita harus melakukan eksplorasi nih. Bahwa eksploitasi itu tetap karena gaji kita dibayar di eksploitasi. Eksplorasi itu nggak bayar gaji kita. Ya. Bahkan berisiko untuk bisa ngambil tabungan kita gitu ya. Karena kemungkinan gagalnya besar. So, kesadaran bahwa eksploitasi itu tetap harus dilakukan. Jadi yang namanya
Kaizen, Six Sigma, Lean proses itu jalan semuanya supaya organisasi ini makin bagus kualitasnya, produktivitasnya makin efisien lakukan. But at the same time they know they need to explore. Dan untuk explore ini aturan mainnya beda dengan yang dieksploit. Mereka butuh sumber daya yang cara ngitung alokasinya tuh berbeda dengan apa yang ada di sini. KPI-nya berbeda dari yang di sini. Orang-orangnya berbeda dari di sini. Dan orang-orang yang masuk ke dalam tim explore ini harus dijagain sebelum dia dimakan sama yang ada di sini. Sebelum dia dihentikan sama yang ada di sini. Ini harus benar-benar dijagain gitu. Ya. Karena yang ada di sini tuh high stressnya tinggi dan sama yang di sini dibilang lu cuma ngabisin duit doang, lu tuh bikin nyusahin gua aja, lu tuh bikin ngerecokin aja, lu tuh pemberontak, lu tuh yang udah enak dibuat jadi susah. Wah, ini banyak musuhnya nih. Political tuh sampai gitu, sampai bener-bener nyiapin sumber dayanya, buat mekanismenya, mensupport sampai ngomong gini, lo kalau misalnya ada kesulitan di jalan dalam proses lo eksplorasi, lo ngomong gua. Kalau ada yang coba jegal lo di tengah jalan, lo ngomong sama gua. Tuh sampai begitu. Itu namanya political will tuh. Dan jujur aja deh gitu, seberapa banyak leader di tempat Anda yang kayak gitu dibandingkan yang seremonial gitu ya. So we have to come. Aku jadi ngomongnya agak lewat waktunya. Mudah-mudahan teman-teman nggak keberatan ya. So the question is this, gimana caranya kita tetap bisa jagain, gimana caranya kita bisa tetap buat rekan-rekan di perusahaan itu, perusahaan besar itu tetap bisa berinovasi. Di tengah organisasi yang masih sebenarnya by design itu masih exploit, masih agak tradisional gitu. Yang bisa jadi para leadernya pun belum siap untuk benar-benar punya mindset eksplorasi tadi gitu. Tapi kita tahu nih, anak-anak muda yang ada di sana itu anak-anak muda yang brilian dan sebenarnya kalau di challenge inovasi bakalan keluar. Tapi gimana caranya di tengah organisasi yang kita tahu kayak gitu, yang itu butuh waktu untuk berubah gitu. Kan kita nggak mungkin dong nunggu itu berubah dulu, baru kemudian ada inovasi, kan nggak mungkin, kan telat kan gitu. Nah, gara-gara situasi itulah kemudian lahir di Cias tuh program-program yang jadi signature-nya Cias sampai sekarang. Ya namanya ada OG itu on the job innovating. Ada ACI itu Agile Corporate Innovation. Itu semua program atau produk yang lahir gara-gara situasi itu dan we understand the problem and we want to provide the solution. Dan we come up with that. Dan alhamdulillah itu sekarang mostly yang kita lakukan itu. Itu program sekitar, kalau yang OG itu sekitar 15 minggu, kemudian ACI itu 4 sampai 6 bulan. Kalau teman-teman pengen tahu nanti di booth exhibition itu bisa dicek itu, penjelasannya ada di situ. Anyway, kita menemukan bahwa inovasi itu bukan cuma sekedar pengetahuan, bukan cuma sekedar keterampilan, tapi ini sesuatu yang memang harus dijalankan. Dan penuh kesadaran bahwa menjalankan itu nggak mudah. Yang buat nggak mudah itu bukannya karena orang yang nggak kurang pinter, bukan. Bukan karena si pelakunya nggak kreatif, bukan. Dan seringkali juga bukan karena orang yang nggak mau, bukan. Problemnya adalah si orang-orang yang pengen jalanin inovasi dalam organisasi ini berada dalam sebuah lingkungan yang sebenarnya tidak didesain untuk inovasi itu. So, OG dan ACI itu lebih advance ya. Nanti teman-teman nonton, lihat sendiri di booth-nya. Ya, saya nggak kelamaan kalau saya jelasin di sini. Itu adalah cara teknik agar supaya kita bisa memulai perubahan real konkret. Mulai kita menunjukkan dengan karya. Kerja itu harusnya begini. Output itu bisa dihasilkan dalam waktu singkat tanpa harus bertele-tele. Ya, mereka Agile kan kayak gitu ya. Create the highest value at the shortest time. Menghasilkan value yang paling tinggi dengan waktu yang paling pendek. Bisa loh. Gak harus kayak gitu loh cara kerja. Hubungan atasan bawahan tuh gak harus kayak gitu loh. Hubungan antar function tuh gak harus kayak gitu loh. Tapi kalau kita cuma ngomong doang, webinar, seminar, bahkan kita ada pelatihan-pelatihan gitu ya. Mereka paling, oh iya sih bagus begitu sih, tapi kayaknya di perusahaanku enggak deh. Terus dikasih pelatihan, asik ya, aku bisa begini sekarang, seandainya ini bisa aku lakukan di perusahaanku, itu ngomongnya begitu tuh, orang yang ikut pelatihan atau seminar gitu. Dan kita tuh dengerin itu, dan itu ngebuat kita tuh miris. Kalau gitu ngapain gue ngasih webinar ini ke lu semuanya gitu. Kalau ujung-ujungnya lo nggak bisa, ujung-ujungnya lo nggak praktekin gitu. Ngapain gue 2 hari ngelatih lo di semuanya, kalau ujung-ujungnya lo bilang ini seru ya, kalau di pelatihan, kalau di tempat gue sih, dipraktekannya kagaknya nggak mungkin sih gitu. Atasan gue nggak akan ngizinin sih gitu. Kan langsung hatiku tuh kayak,
nyes gitu kan. So, ya itu tadi, akhirnya lahirlah Oji dan Aci yang itu diterima dengan sangat baik di organisasi, dan itu terbukti bukan hanya kemudian kita akhirnya bisa punya real working innovation, yang itu jadi bukti pada manajemen, ternyata anak buah lu tuh kreatif loh. Ternyata dalam waktu singkat tuh mereka bisa punya karya begini loh. Ternyata ada solusi yang jauh lebih baik dibandingkan solusi yang ada sekarang loh. Dan ini real, ini ada barangnya, ini bukan cuma ide, ini ada barangnya dan udah diimplementasikan gitu. Biarlah karya yang bicara gitu. Dan at the same time, orang-orang yang terlibat dalam program itu menemukan bahwa wow, ternyata gini tuh yang dimaksud dengan be agile. Ternyata cara kerja yang masa depan tuh harusnya begini tuh. Oh, ternyata pola pikir yang begini tuh. Atasan jadi lebih dekat sama anak buahnya. Departemen-departemen yang tadinya itu silo, mementingkan kepentingan sendiri, tiba-tiba mulai bergandengan tangan gitu ya. Ada collaborative attitude. Itu semuanya ke bawah dalam waktu 15 minggu itu. Ya. Dan efeknya kemana-mana. Akhirnya organisasi itu, oke Mbak, Mas buat kohort kedua, kohort ketiga, kohort keempat gitu ya. Begitu tuh merasa nggak cukup, oke harus dinaikin dosisnya, baru kita kasih ACI. Nah ACI itu dosisnya lebih kencang lagi gitu ya. Anyway, yang saya ingin nih di penutup saya deh nih. What I'm trying to say is that sekarang muncul secara real apa yang kami kampanyekan sebagai corporate innovator. Teman-teman sering lihat video saya di YouTube tuh pasti kalau saya tulisannya corporate innovator gitu, because I'm so proud of it. Saya bangga banget sama itu. Dulu startup itu cuman hype. Ya, dulu dengan pingpong tables di kantor dan sebagainya itu kalau bagi aku tuh ya apa ya fashionista itu norak-norakan aja, orang yang ya lagi norak aja kita gitu. Dipikir kalau udah begitu terus tiba-tiba kita jadi inovator kayak di Silicon Valley gitu ya. Nah sekarang tuh udah lebih mature. So 5 tahun udah jalan dan kita udah menemukan banyak hal. Ketika aku mengatakan kita itu bukan hanya Cias ya, tapi juga perusahaan-perusahaan yang saya ikut terlibat di dalamnya. Jadi saya bisa mengatakan kita ya. Karena I know for sure because I was there, I was with them. Ketika mereka akhirnya menjadi lebih mature melihat inovasi, nggak lagi cuman di sisi artefaknya aja yang kelihatan kayak berinovasi gitu ya. They know bahwa inovasi itu something yang harus benar-benar diwujudkan, something real gitu. Dan aku juga senang banget nih karena sejak tahun lalu BUMN tuh serius banget untuk mainkan inovasi gitu. Maka ada BUMN Millennial Innovation Summit kan ya. Saya juga sempat diminta oleh klien untuk ikut bantu mereka untuk bisa melahirkan inovasi untuk disubmit ke sana gitu. Dan itu seru banget gitu. So bayangkan lebih dari 140 BUMN dengan semua sektornya, mereka berlomba-lomba untuk melahirkan inovasi, dan saya terlibat di beberapa BUMN. Dan ini bukan jadi gini, kalau misalnya kita buat konvensi inovasi di perusahaan-perusahaan swasta yang apalagi punya afiliasi ke luar negeri itu biasalah gitu ya. High tech company ya itu udah pasti keluar idenya banyak. Nah ini inovasi digalakkan di perusahaan PTPN misalnya, Perkebunan Nusantara, Pelindo misalnya gitu, Jasara Harja gitu. Jasara Harja itu perusahaan yang bukan hanya nggak punya pesaing, sebenarnya dia nggak perlu cari uang ya. Uang kan datang sendiri kan, dia kan ngutip aja kan sebenarnya ya, walaupun aturan sekarang akan membuat mereka agak sedikit ketar-ketir ya. Tapi pada dasarnya bisnis model itu begitu gitu. Jadi nggak ada alasan sebenarnya mereka untuk berinovasi gitu. Dan saya terlibat di situ waktu itu, dan saya sempat diminta untuk sharing ke teman-teman di sana, mancing mereka untuk punya inovasi, kemudian nunjukin gimana sih proses caranya, sampai akhirnya saya di ujung jadi juri gitu ya. Dan surprisingly the number of employee yang participate di dalam project itu tuh banyak, 400 gitu. And was like wow, dan aku kan liatin semua tuh inovasinya ya. Dan menurut aku tuh bagus-bagus gitu. Nggak semuanya tentu saja, tapi most of them are wow gitu. Imagine loh, ini dalam sebuah organisasi yang dia nggak ada orang salesnya gitu, nggak perlu cari duit karena duit itu datang sendiri kan, dia ngutip-ngutip aja gitu, nggak punya pesaing juga gitu. Wow gitu. Dan semakin kesini makin banyak nih BUMN yang undang saya gitu, wow gitu. Dan anak mudanya itu wah udah keren-keren banget deh gitu. So 70% dari mereka kan udah millennials di situ ya. So what I'm trying to say is that I strongly believe bahwa gelombang inovasi itu
sedang menggulung. Ini belum puncaknya, belum. Tapi ini menggulung. One day it will become a tsunami. Yang akan melibas perusahaan-perusahaan yang emang nggak siap. Perusahaan-perusahaan tradisional yang masih berharap dunia itu nggak berubah gitu. Ya, mereka yang masih ada di zona nyamannya gitu. Ini gulungannya udah mulai kelihatan gitu. Ya. Nah, terakhir nih, what next? What next? Supaya teman-teman nanti bisa dengan cerita saya tadi, mudah-mudahan bisa ngelihat dengan timeline kayak tadi gitu, terus bisa ngukur kan, gue tuh ada di mana di timelinenya ceritanya Mas Indra itu. Jangan-jangan, wah kalau gitu di perusahaan saya itu sama kayak 2016-nya Mas Indra itu tuh masih norak-norakan gitu tuh gitu ya. Merasa kalau udah punya hackathon tuh udah merasa paling inovatif lah gitu ya. Atau mungkin teman-teman bilang, nah kalau aku tuh kayak yang Mas Indra bilang sekarang tuh, yang udah lebih mature, yang udah beneran kita punya project yang real, yang dapat sponsorship dari top manajemen yang bagus, yang memang itu diukur menggunakan metrik yang berbeda. Bisa jadi teman-teman udah di titik itu ya. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita udah sampai titik sekarang ini, next-nya apa nih Mas Indra? Supaya aku bisa nyiapin diri ke arah sana, gitu. Supaya aku bisa curi start dibandingkan pesaingku. Menurut aku, next-nya yang udah aku lihat sangat-sangat kuat kecenderungannya adalah manajemen akan minta real results. Ya. Masa-masa Nora udah lewat. Masa-masa kita eksplorasi udah lewat. Kita udah mulai ketemu, oh harusnya begini nih berinovasi. Dan perusahaan-perusahaan udah berinvestasi ke karyawannya untuk pelatihan-pelatihan inovasi, design thinking, agile. Mereka udah pakai teknologi yang paling bagus gitu ya. So what next-nya adalah mereka akan demanding results. Gitu. Nah, sayangnya teman-teman, inovasi itu jarang sekali terjadi secara alami kalau di korporasi besar. Kalau startup itu wajar ya, karena kan memang startup itu dibangun oleh founder yang memang dasarnya dia inovator sebenarnya by nature. Ya. Dan kalau dia nggak berinovasi, mati dia. Gitu. Dia nggak makan dia. Itu makanya kalau startup pasti dia berinovasi, pasti kejar hasil. Tapi kalau korporasi besar kan nggak gitu mindsetnya kan. Ya kerja nggak kerja aja dapat gaji kok gitu. Inovasi nggak inovasi juga gajinya juga aman kok. Yang penting kan KPI-nya bagus. Kadang-kadang kalau gue berinovasi tuh nggak ngefek ke KPI gue juga gitu. Jadi, nah ini yang ngebuat perusahaan-perusahaan ini kita nggak bisa kemudian mengatakan bahwa setelah mereka gue training, setelah mereka gue kasih kompetisi inovasi, maka otomatis mereka akan berinovasi dengan sendirinya dan nanti akhirnya ada hasil nyata yang kemudian buat perusahaan maju. itu nggak bisa. Dan aku ngomong gini karena banyak banget teman-teman yang di korporasi ya yang ketemu sama saya ngobrol gitu, yang mengeluhkan gini, ini kita bingung nih Mas Indra, kita udah punya banyak kompetisi inovasi nih, tapi kenapa ya kok mereka itu nih setelah dapat hadiah dari lomba inovasi, habis itu nggak diimplementasikan Mas Indra? Kan sayang banget. Jadi seolah-olah mereka tuh cuma kejar hadiahnya doang. Dalam hati gue, ya emang iya. Nah, lu ngedesain programnya juga begitu kok gitu. Emang ada lu ngedesain program dari awal konvensi itu sampai benar-benar ada jadi programnya itu bukan berhenti di awarding, tapi sebenarnya awarding itu hanya satu milestone dari sekian panjang milestone. Emang begitu? Ya nggak juga sih Mas Indra. Nah iya, terus lu minta begitu ya nggak mungkin. Yang kedua, lu berharap itu orang jalani inovasinya sendiri. Lu tahu nggak tuh betapa besarnya effort yang harus dikeluarkan untuk jalanin inovasi yang dimenangkan itu. Betapa dia harus minta approval dari sekian banyak orang. Bahwa dia harus mengakses sumber daya yang dia nggak punya. Dia harus minta izin kepada sekian layer birokrasi untuk itu bisa jalan. Dan lu udah melakukan apa? Terus lu minta dia lakukan sendiri. Sementara dia punya BAU, kerjaan harian yang itu udah numpuk, atasan yang bawel, KPI yang nggak nyambung sama inovasinya. Terus lu berharap dia bisa wujudkan itu. Ngimpi kali ya. Oh iya juga Mas Indra ya iya juga. Nah iyalah gitu. Banyaknya orang-orang yang ngomong ke saya kayak gitu tuh. Ini kok nggak ada hasilnya masih diwujudkan. Itu udah jadi indikasi gejala bahwa perusahaan memang dia mau move beyond seremonial. Mereka mau move beyond ritual. Mereka udah menyadari bahwa seremonial ritual yang mereka jalankan saat ini tuh ternyata ya bahasanya saya ya lucu-lucuan gitu. They want real innovation at work. Dan itu nggak bisa dengan dibuat alami aja, organik aja, nanti itu jalan sendiri, nggak bisa. Kenapa? Bukan karena, sekali lagi, bukan karena karyawan Anda itu nggak kreatif, bukan karena karyawan Anda itu nggak mau, bukan. Karena mereka ada dalam sebuah organisasi yang memang tidak didesain untuk memungkinkan itu. Ya. Jadi mereka berjuang melawan arus yang banyak piranhanya. Gitu. So, ya
Kalau dia cerdas, dia nggak mau melakukan itu. Ngapain gitu ya. Untungnya kagak, buntungnya banyak gitu kan. So you really need to put in place a system, a mechanism within your organization untuk memungkinkan orang-orang yang brilian, corporate inovator ini benar-benar punya wadah, punya tempat, punya jalur, punya track, punya support yang memungkinkan mereka benar-benar wujudkan inovasi itu menjadi sesuatu yang real sehingga akhirnya menghasilkan sebuah karya nyata. Dan disitulah Cias bermain. Kita melihat pain itu dan kita ingin hadir sebagai solusi untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kalau misalnya kita ada waktu nih teman-teman semuanya, please do call me, telepon saya atau mungkin lewat Mbak Tiwi atau teman-teman nanti di Cias ya. Kita ngobrol dulu deh, ya. No commitment, ya. Aku senang kok ketemu sama teman-teman semuanya, ngobrol ya. Tapi ya itu, saya ngobrol ceplas-ceplos ya. Saya nggak bakal jadi politisi gitu ya. Saya ceplos-ceplos gitu. I voice what I think is right gitu. Mudah-mudahan dari situ nanti teman-teman jadi lebih kebayang gimana caranya teman-teman bisa benar-benar wujudkan inovasi di perusahaan. Dan mudah-mudahan juga siapa tahu ada hal yang Cias bisa support teman-teman semuanya. Ya, dari ini saya udah lewat waktu. Kebiasaan saya kalau udah dikasih mikrofon itu kepanjangan ngomongnya. Jadi mohon maaf ya Mbak Tiwi ya. Saya lewat 15 menit. Saya harus hentikan dulu. Nanti kita sambung lagi ya teman-teman ya. Silakan nanti telepon Mbak Tiwi, telepon teman-teman Cias, nanti kita ngobrol ya secara lebih private ya dengan mudah-mudahan dengan leadernya teman-teman semuanya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.